Oke, kita mulai ya. Di sini ada kata ani wa sega takai desu. Oke, di sini ada dua partikel ya, partikel wa dengan partikel ga. Makasih minasan udah kasih bunga ya, baru berapa menit tuh dikasih bunga nih, 3 biji. Ini wa partikelnya buat topik pembicaraan ya, jadi bisa wa itu bisa mengganti partikel ga juga sebetulnya. Kalau misalnya minasan mau menjadikan topik si sebuah kata gitu ya. Oke, kalau ga untuk apa sih? Ga itu untuk dipakai menjelaskan, itu untuk penjelasan, untuk menjelaskan lebih spesifik atau sebagai pelaku gitu. Nah, kalau di sini sebagai sega takai desu itu sebetulnya dia satu kosakata gitu ya minasang. Jadi sega takai desu itu artinya tubuh tinggi, se itu artinya punggung. Enggak punggung sih ya, punggung lah ya. Punggung apa tubuh lah, kalau punggung itu senaka ya, senaka itu punggung. Intinya sega takai itu badan tinggi lah, sega hikui kebalikannya, badan pendek gitu ya. Semoga jelas, ini pelan-pelan banget. Berikutnya, oh ya sebelum lanjut ini kita pakai buku Somatome ya, seperti biasa buku Somatome N5 ya, N5 itu level dasar ya dari JLPT. Oke, kita lanjut. Raishu wa testo ga arimasu ya. Raishu itu minggu depan. Testo itu tes. Ya. Jadi minggu depan sebagai topiknya itu dia mau ngomongin minggu depan ada tes gitu ya. Gak di sini partikel untuk menjelaskan si testo bahwa testo itu ya ada di minggu depan. Gitu. Semua jelas ya? Oke, kebayang ya. Terus berikutnya, ini lebih jelas lagi. Kita masuk ke penjelasan partikel wa lebih detail lagi ya. Ini aku tutup jendelanya. Ini on. Oke, berikutnya partikel wa di sini lagi-lagi untuk menunjukkan topik ya. Watashi wa, saya, jadi fokusnya adalah di saya gitu. Kanada, karakimashita, saya datang dari Kanada. Ya, jadi wa ini sebagai topik utama. Ya, jadi jangan pusing. Wa apa bedanya dengan ga? Ya, intinya wa itu untuk topik. Oke, berikutnya fungsi kedua dari wa. Dipakai untuk membandingkan gitu ya. Ini contohnya, watashi wa niku wa tabemasu ga sakana wa tabemasen ya. Oke, di sini wa-nya ada 2, boleh nggak? Boleh. Ada 3 malah dalam satu kalimat. Tuh. Maaf ya, ini maju mundur. Ya. Wa. Oke. Watashi wa dia ngomongin topik saya. Saya itu makan daging. Ya, di sini mestinya partikel o kan, niku wa tabemasu, cuman karena di sini untuk menekankan dan untuk membandingkan dua hal yang berbeda, jadinya pakai wa. Niku wa tabemasu ga, ga itu tapi ya. Saya makan daging tapi sakana wa tabemasen, saya tidak makan ikan gitu. Semoga jelas ya, ini fungsi partikel wa. Oke, yang berikutnya yang tadi ya, wa dengan ga. Jadi wa itu sebagai topiknya, ga itu sebagai penjelasan. Seperti ini nomor 1, Tokyo. Tokyo ya, tahu ya semua ya. Tokyo wa hito ga oi desu. Ya, katanya Tokyo itu banyak orang gitu ya, ramai orang gitu ya, banyak orang gitu. Oi, hito ga oi desu. Ya, hito ga oi desu. Ga-nya sebagai untuk menunjukkan penjelasan gitu ya. Oke, ada yang nanya ini PDF. Oke, ini PDF-nya nggak di-share ya, tapi minasang bisa beli aja, cari buku Somatome ya. Tapi pada Kotoba nggak jualan buku. Ya, kalau jualan buku pun paling jasa titip gitu. Kalau jasa titip ongkirnya juga lumayan ya. Ini bukunya harganya sekitar 100 ribuan rupiah. Oke, gitulah ya.
Ani wa sega takai desu. Ani wa sega takai desu. Ini kakak apa nih Ani? Masih ingat nggak? Ani itu kakak laki-laki ya. Kalau kakak perempuan itu Ane. Ini ya, kakak laki-laki saya badannya tinggi, sega takai desu gitu. Soal kakunin N5 nggak ada ya? Maksudnya kakunin N5 gimana? Kayak berikutnya ini ada doko ga ii desu ka? Nah, ini dipakai buat bertanya. Dalam konteksnya itu apa ya? Untuk menginterogasi gitu. Jadi mana yang gitu ya, di mana yang gitu ya. Jadi yang lah ya, untuk ga itu fungsinya mirip yang gitu ya. Jadi doko ga ii desu ka? Di mana yang bagus gitu. Ya, itu fungsi ga. Itu pakai ga. Oke, kita lihat lagi yang A nih. Dore ga Tanaka-san no kopu desu ka? Mana ya, kopu inget gak apa? Kopu itu cangkir ya. Kopu. Gomen. Kopu itu gelas. Kalau kapu itu yang cangkir ya. Kapu itu cangkir. Kopu itu yang gelas. Mana gelas yang mana? Gelasnya Tanaka gitu ya. Tanaka-san no di sini sebagai kepemilikan ya. Tanaka-san no kopu. Tanaka-san no hong itu buku ya. Apalagi smaho ya. Smaho itu HP smartphone ya. Tanaka-san no smaho. Gitu. Oke. Kita bahas partikel ya ini ya. Jadi untuk bahasan sebelumnya itu sebetulnya nggak begitu banyak ada hubungannya ya. Karena kalau yang sebelumnya itu tentang perubahan kata kerja, terus kata sifat i gitu ya. Kalau ini kita benar-benar bahas soal partikel. Ya buat yang belum mengerti partikel ini pas banget ya konten hari ini tuh. Oke, berikutnya kata si B ini jawabannya korega Tanaka-san no desu ya. Korega ini kopu yang punya Tanaka ya. Tanaka-san no desu. Jadi langsung setelah no itu boleh pakai desu, nggak harus nyebutin lagi kopu. Tapi kalau mau nyebutin lagi kopu juga bisa. Korega Tanaka-san no kopu desu, bisa. Ya. Oke. Gitu. Oke ya, semoga jelas ya fungsi partikel ga sebagai menanyakan dalam konteks yang mana di mana yang bagus gitu ya. Doko ga ii desu ka? Oke, gampang ya. Oke, lanjut kita langsung ke partikel O. Nah, kalau partikel O ini untuk menyebutkan tempat. Bisa tempat. Tapi dalam konteks si tempatnya itu jadi apa ya? Jadi objek gitu. Jadi kesannya itu kita berada di dalamnya gitu ya. Oke, biar jelas ya. Kita baca. Oke, ini ada yang nanya ini N berapa? Perbedaan partikel ga sama wa udah tadi. Gak apa-apa, kita nanti akan bahas sambil ngerjain soalnya ya. Oke, ini N5 ya, karena kita bahas partikel dasar. Dore jawabannya harus kore ya. Kalau dore kan yang mana? Jadi jawabannya kore, sore, are ya. Oke, kita lanjut ke partikelnya. Amin rezekinya lancar ya. Untuk yang A2 nggak ada pelajarannya, karena A2 itu kan basic, sama aja ya. Sama aja, ini basic banget soalnya. Apa paling dasar banget. Kan A2 tuh sama dengan N5 ya, N5, N4 gitu. Jadi ya sama aja. Kita pakainya JLPT, kenapa? Karena lebih luas. Yang ngebedainnya cuma bentuk soal aja sih. Oke, kita lanjut ke partikel O. Partikel O ini kan biasanya minasang
Hong o yomimasu gitu ya, membaca buku. Nah, kalau ini dia menunjukkan tempat. Ada beberapa partikel, maksudnya ada beberapa kata benda ya, kata tempat yang bisa pakai partikel o gitu. Kita lihat nomor 1. Tokyo eki de densha o orimasu ya. Densha ini tempat juga kan, kereta. Tokyo eki juga tempat. Ya. Orimasu ini artinya turun ya. Jadi katanya turun kereta di stasiun Tokyo gitu. Ya, jadi biar nggak bingung gimana nih, intinya dalam konteks ini minasang ingat aja kata kerja dengan kata bendanya itu satu set. Kalau orimas turun dari kendaraan itu pasti partikelnya pakai o, nggak yang lain. Tapi kalau misalnya untuk pakai stasiunnya gitu, turun di stasiunnya itu pakai d ya. Jadi Tokyo eki de densha o orimasu gitu ya. Oke, kebayang ya. Kita lanjut yang contoh kalimat berikutnya. Mainichi koen o torimasu. Torimasu itu lewat ya, melewati. Jadi setiap hari saya lewat taman. Misalnya mau diganti, bukan taman apa ya? Eki juga bisa ya. Mainichi Tokyo eki o torimasu. Bisa. Melewati. Apalagi? Pasar ya. Pasar tuh apa? Ichiba ya. Mainichi ichiba o torimasu. Apalagi? Kantor pos ya, bisa. Yubin kyoku o torimasu. Seperti itu ya. Semoga kebayang. Oke. Ini berikutnya. Kalimat ketiga. Mai asa, setiap pagi. Koen o sanpo shimasu. Jadi tiap pagi itu jalan-jalannya di dalam taman gitu ya. Oke. Ini konteksnya sama kalau minasang kayak berenang gitu ya, di kolam berenang gitu ya. Jadi puru ya. Puru o oyogimasu. Apalagi misalnya berenang di laut ya. Laut terlalu luas sih. Gak apa-apa. Umi o oyogimasu gitu ya. Itu pakainya partikel o. Oke. Berikutnya. Sono kado magatte kudasai. Ya, katanya kado itu kan belokan. Magaru itu belok. Magarimas ya, dari magarimas. Jadinya tolong belok gitu ya. Kudasai kan minta tolong ya, bentuk te kudasai. Jadi dari magarimas itu ri-nya diganti jadi te. Magatte kudasai. Ya, katanya belok di belokan itu. Oke, sampo shimasu itu apa? Sampo itu artinya jalan-jalan ya, bukan keramas. Sampo shimasu berjalan-jalan gitu. Oke, sebelum lanjut kita review ya. Tadi kita belajar partikel wa dengan bedanya dengan partikel ga ya. Wa itu untuk topik, ga itu untuk menjelaskan lebih detail. Selain itu ga juga bisa dipakai untuk bertanya. Dalam konteks yang mana yang bagus, yang mana ya gelasnya tanah kasang gitu. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi ya setelah partikel wa, ga, dan o. Ini ada partikel to. Oke, kalau partikel to buat apa sih ya? Oke, kalau to di sini yang pertama artinya bersama. Haha to kaimono shimashita. Minasang pernah dengar kata ini enggak? Ishoni. Kalau ishoni itu artinya bersama. Ya, haha to ishoni bersama. Tapi kalau nggak pakai ishoni pun bisa. Haha to kaimono shimashita. Ya, gitu. Kalau misalnya sendiri gimana? Kalau sendiri pakai hitori de ya. Hitori de kaimono shimashita. Hitori de nihon e ikimashita. Haha to nihon e ikimashita. Kayak gitu ya. Hai.
Oke, berikutnya otototo kenka o shimashita. Kenka itu bertengkar ya, kenka o suru, kenka o shimasu. Bertengkar. Jadi otototo kenka o shimashita berarti saya tadi gitu ya, bertengkar dengan adik laki-laki ya. Gitu. Semoga jelas. Oke. Ada yang nanya ishoni itu bersama tapi mengajak ya, bener nggak? Enggak, ya bersama aja. Yang jadi kata mengajaknya itu ujungnya. Kalau misalnya shimasenka atau ujungnya shimasho itu ngajak ya. Hai, jadi ishoninya itu bersama, enggak ngaruh gitu. Ada konteks bersama apa ngajak atau enggaknya. Yang jadi konteks tahu ngajak atau enggaknya dari ujung kalimat. Kalau shimasho atau shimasenka itu baru ngajak. Oke, semoga memperjelas. Oke. Kita lanjut untuk renshu ya, latihan partikel. Nih, banyak yang nanya kemarin ya. Oke, nomor 1 yang mana minasang jawabannya? Watashi no ane wa kami nani nagai desu. Nagai panjang ya. Kami itu rambut. Ane itu apa? Kakak perempuan. Sebenarnya mau pakai watashi no atau enggak juga boleh. Ane aja udah ada makna kakak perempuan saya. Kalau toka itu artinya dan ya, buat ngasih contoh. Lah. Oke, ada yang jawab nomor 3. Enggak. Betul ya, jawabannya enggak. Betul sekali. Ya, kalau mau artinya juga ya partikelnya to yang tadi bersama atau dan. Ini kepada atau tujuan. Jadi nggak nyambung. Ya. Jadi yang betul adalah partikel ga untuk menjelaskan. Di sini karena menjelaskan ada kata nagai. Nagai itu panjang. Menjelaskan apa? Kami. Kami itu rambut. Ya, jadi watashi no ane wa kami ga nagai desu. Ane itu di sini ada partikel wa untuk topik pembicaranya adalah si kakak perempuan saya gitu. Oke, nomor 2 apa? Dare to eiga ni ikimashita ka? Dare to dengan siapa? Eiga ni. Eiga itu film ya. Ada ke partikel nih. Jadi partikel ini untuk tujuan ya. Jadi pergi untuk film gitu ya. Pergi film, nonton film gitu loh. Hitori namanya ni ikimashita. Ya, ini ada partikel D, partikel to, partikel ga, partikel wa. Ya, minasang betul semua ya. Jawabannya D. Hitori D itu memang satu set ya, hitori D. Dengan sendiri gitu ya. Hai, arigatou gozaimasu. Gak ada apa ini namanya? Gak ada apa-apa ya. Gak ada pawang ya. Arigatou gozaimasu. Oke, nomor 3. Watashi wa mai asa shichiji ni ie nanya ni demasu. Ada wa, ni, de sama o. Oke. Oke. Betul semua ya, minasang. Wih, ada yang nih. Arigatou Jonasang. Hai. Ini minasang kita lagi renshu ya, N5 ya. Ini partikel ya, bahas partikel ya yang baru gabung. Watashi wa mai asa shiji ni ie o demas. Betul, yang betul adalah o. Kenapa? Karena demas itu artinya keluar. Keluar itu untuk tempat. Jadi bayangin minasang dari dalam ruangan terus minasang keluar. Itu sama kayak tadi naik kereta turun orimas. Itu pakai partikelnya o. Ya, jadi dari dalam tuh keluar. Itu makanya pakai partikel o gitu ya. Kenapa bukan ni? Ni itu untuk tujuan. Jadi kita pergi. Sedangkan demas itu bukan tujuan, malah dia keluar
keluarnya, bukan rumah. Y-nya sebagai tujuan kita pergi. Jadi partikel ini salah. Yang betul adalah O. Subarashi. Arigatou gozaimasu. Oke, tadi ada yang nanya JFT A2 ya. Nah, kalau JFT itu nggak ada bentuk pertanyaan seperti ini, nyusun puzzle kosakata ya. Karena kalau NJLPT itu fungsinya itu untuk ngetes seseorang ini dia paham konteks enggak. Kalau JFT itu dia konteks juga tapi untuk yang logika sederhana gitu ya. Ini N5. Oke, gimana nih nomor 4? Ini caranya gimana? Minasang susun. Yang mungkin ada yang belum pernah JLPT, ini susun. Terus dari susunan 1, 2, 3, 4 ini angka mana yang posisinya di tanda bintang gitu. 1, 2, 3 atau 4. Saya baca ya. Jitensha ga kimasu yo, kyotsukete. Nadanya nggak gitu sih. Ini kan ngasih tahu ada sepeda ya. Jitensha ga kimasu yo, kyotsukete. Kayak gitu nadanya biasanya. Apa ya? Peringatan lah. Terus katanya kono michi, ini kanji michi ya. Kono michi, nani nani desu ne. Ada yang jawab gak? Ada yang jawab 2 ya. Susunannya gimana sih? 1, 2, 3, 4 gimana susunannya? So des, betul susunannya kono michi wa ya, kono michi jalan ya, jalan ini, wa jitensha ga oi desu ne gitu urutannya. Jadi 4 3 2 1 ya, betul. Oke. Banyak sepeda di jalan ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 terakhir. Yes, terakhir ya. Ini bentuk JLPT banget kayak gini ya. Kalau JFT nggak ada. Dono biru. Dono biru itu dono biru ga toshokan desu ka? Ini pakai yang ya, konteks partikel ga-nya untuk menunjukkan yang. Yang mana gedung perpustakaan gitu ya. Dono. Terus katanya yubin kyoku no nani 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 desu. Ini ada tonari no. Tonari itu artinya sebelah ya. Cuman ada partikel no nih. Biasanya untuk apa nih? Ga biru toshokan. Ya, minasang mau N3 atau mau N4 nih malam ini? Ada yang request N4. N4 pakai buku yang mana? Biasanya N3 nih. Kalau N3 nggak ada mah ya udah kita N4. Oke, jawaban yang betul adalah kita susun ya. Yubin kyoku no biru ga ya. Yubin kyoku no biru ga. Salah ya tadi yang jawab ga. Ya, karena biru di sini, ga di sini. Salah. Yubin kyoku no tonari no. Ya, betul yang ini ya. Yubin kyoku no tonari no biru. Ga, betul yang ga ya. Gomen. Betul. Ya, yubin kyoku no tonari no biru ga toshokan desu. Jadi 1 3 2 4 urutannya. Hai, oke des. Arigatou gozaimasu. N5 ya, N5 paling ini lanjut lagi. Cuman ini N5 segini dulu ya. Nanti kita lanjut setelah tahun baru. Jadi minggu depan kita libur karena tahun baruan. Ya, watashi tahun baruan des. Ya. Oke, ini pakai buku apa ini? Somatome N5 des. Ya, ini PDF-nya kalangan terbatas, jadi minasang cari aja lah. Soalnya kalau dijual nggak boleh ya, ini jual bajakan jadinya. Kopian nggak boleh. Oke, itulah N5. Besok off ya, kita off ya.
Malam Natal des. Kita off. Oke, N3. Oke, N3 aja lah ya, karena N3 juga ada N4-nya, ada N5-nya juga. Oke. Kita pakai buku ini biasa. Oke. Ini kita bahas soal lagi ya. Kemarin tuh sampai sini nih, sampai sini. Yamada Sangga Anatani Atta Aita gateita ya, Ichiban des jawabannya. Macet sih. Oke. Gak, kunci jawabannya itu bab kemarin ya. Jadi kunci jawabannya beda. Nggak gitu nyusun bukunya. Oke, ini N3 masih mau lanjut nggak? Nomor 11. N3 ya. Kodomo, chotto dekakete kuru ne, katanya. Kata anaknya tuh, sebentar ya, saya keluar dulu, nanti datang lagi. Bukan saya sih, aku ya. Konteksnya kan sama anak sama ibu ya. Ini ibu, haha, oh ya. Mata, katanya. Keluar lagi gitu ya. Chotto wa, ini ada partikel wa lagi ya untuk menunjukkan topik. Chotto wa, sedikit lah gitu ya. Chotto wa nani nasai yo. Nasai itu nyuruh, bentuk nyuruh kayak teku dasai, tapi buat orang tua biasanya ke anak. Itu nasai. Oke, jawabannya yang mana nih? Ada benkyou sase. Benkyou ini kanji benkyou, kanji belajar ya. Semuanya belajar ini. Benkyou sase, benkyou shi, benkyou se, benkyou sare. Yang mana? Oke, betul ya. Jawabannya benkyou shinasai yo. Oke, sekarang nomor 2. Kafe de nani are kono kasa dare no kana. Are biasanya dipakai buat terkejut ya. Are gitu buat terkejut kalau lihat sesuatu gak sesuai ekspektasi. Kono kasa, payung ini, dare no kana. Ada no di situ. Punya siapa ya? Kana di sini biasanya buat ngomong diri sendiri gitu. Dare no kana, ashita ame ga furu kana, kanojo tabeta no kana. Kayak gitu-gitu ya. Buat memprediksi, buat ngomong sendiri. Gitu. Terus katanya apa? Moshikashitara. Moshikashitara itu apa? Kalau. Saki koko ni ita hito no. Mungkin Saki itu tadi ya. Saki koko ni ita, yang ada di sini tadi. Saki koko ni ita kan dari imashita ya. Cuman karena dalam kalimat jadinya ita. Hitono kamo des. Betul, jawabannya nomor 4. Kamo. Arigatou gozaimasu anak anjing, udah kasih bunga. So des, kamo des. Arigatou gozaimasu, kamo. Oke, berikutnya. Ini jadi dapat partikel apa kosakata baru ya, moshikashitara. Jangan-jangan itu moshikashitara ya. Saki tadi. Oke, sekarang nomor 3. Ryoko no pamfleto minagara. Ini konteksnya ya, dia dalam kurung. Katanya lagi lihat pamflet jalan-jalan. Ryoko. Travel. Golden Week wa dosuru no? Golden Week itu adalah salah satu libur terpanjang di Jepang ya. Biasanya itu bulan 5. Selalunya bulan 5. Arigatou gozaimasu, anak anjing. Kasih ini ya. Ini N3 ya. Makasih anak anjing, makasih. Oke. Kekyoku pada akhirnya. Kuni ni kaeru. Pulang ke negara sendiri. Ada 1, kotonishita. 2, mononishita.
Arigatou gozaimasu, menggenapkan ya, Dayato-sang. Wake ni shita, tokoro ni shita. Yang mana? Hai, Ira-sang jawab 1 ya. Hai, ini N3 ya Minasang. Tadi kita udah N5, sekarang N3. Ini kita biasa mulai jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 10. Tapi besok nggak ada sih. Biasanya sekarang mulainya seminggu sekali aja ya, tiap hari Jumat malam jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 10-an. Dan minggu depan karena tahun baru kita selesai ya, maksudnya nggak live IG ya. Jadi Minasang bisa lihat konten-konten Pandai Kotoba ya di TikTok atau di IG Pandai Kotoba, karena tetap posting kita meskipun liburan. Hai, oke ya. Ini tadi ada yang nanya ya. Nggak ada nanya. Ya 1 jam biasanya udahnya ngobrol-ngobrol lah 3 menit. Tapi kayaknya malam ini, capek ya. Capek hari ini kerja karena semua teman-teman kerja pada cuti, jadi kerjaannya watashi ga shimashita nih. Daiheng deshita. Hai. Kita live lagi habis libur tahun baru ya, berarti saraishu. Minggu depannya lagi. Tanggal berapa tuh? Tanggal 5 ya. 2, 3, 4, 5, 6, tanggal 6. Iya, namanya anak anjing sih. Oh, nama aslinya Rere ya. Hai, arigatou gozaimasu. Oke, betul. Jawabannya kotonishita. Kotonishita ini dipakai untuk menunjukkan keputusan. Jadi kalau misalnya Minasang ingin memutuskan sesuatu, ashita benkyou shimasu gitu ya. Berarti ashita benkyou suru koto ni shimashita. Untuk menunjukkan keputusan. Misalnya Minasang besok jadinya pergi ke Jakarta nih. Udah ke Jakarta aja besok. Jadinya Jakarta ni ashita, Jakarta ni iku atau Jakarta iku koto ni shita atau shimashita. Gitu gampang ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oh, untuk yang lainnya ini nggak nyambung ya. 2, 3, 4 nggak ada. Depato di Depato. Ano hito ga. Ya, ini ada partikel ga lagi. Moteru membawa ya. Bagu. Takaso da ne. Kelihatannya mahal tuh. Ya, tas yang dibawa orang itu gitu. Terus katanya, soda ne. Tabung 10万円 nani nani suru daro ne. Yang mana partikelnya? Ups, Ira-sang. Nomor 2 ya, partikel D. Ingat partikel D itu fungsinya untuk tempat, untuk pekerjaan aktif, atau dengan, atau kata sambung. Kalau ga untuk menjelaskan. Apakah setelah ga itu partikelnya menjelaskan? Ni suru. Tadi saya bilang ni suru itu untuk Oh ya. Betul, jawabannya ni des ya, jumang ni suru daro. Jadi kalau mau menyebutkan wah ini harganya kira-kira itu pakainya ni suru. Gitu ya. Ini harganya pasti sekitaran ini nih. Wah, jumang ni suru daro. Ya. Kono bagu takai yo. Apa yang takai ya biasanya? Dior ya, Dior bagu. Sanjumang ni mo suru ya, sanjumang ni suru gitu. Oke, jumang itu berarti 10 jutaan ya. 100.000 yen itu 10 jutaan. Kalau lihat kurs sekarang beda dikit. Gitu ya. Kalau partikel wa gimana sih? Partikel wa juga bisa ya sebetulnya. Jumang wa suru daro. Jadi kalau misalnya dia fokusnya ke jumangnya itu sebagai fokus. Cuman kan di sini fokusnya ke mana? Ke bagunya ya. Ya, di sini nggak ada partikel wa. Wa-nya jadinya karena percakapan ya. Bagu wa takaso da ne, mestinya gitu ada partikel wa ya. Oke, karena ini dia nggak sebutin.
Oke, yen jadi 118. Oke, tinggal dikalkulasiin berarti 118 jutaan. Maksudnya 100 berapa? 11.800.000-an lah berarti. Oke, kita lanjut. Konteks berikutnya gakko deh. Di gakko. Kata gaksenya sumimasen Yamakawa. Ini bisa Yamakawa atau Yamagawa ya. Yamakawa sih biasanya. Yamakawa sensei wa irasshaimasu ka? Wah, ini bentuk sopan ya. Irasshaimasu ka itu dari kata imasu ka, bentuk sopan. Jadi untuk meninggikan lawan bicara itu irasshaimasu ka. Jadi minasan kalau mau nanyain orang yang kayak Daitorio gitu ya, Pak Jokowi atau siapapun, itu pakainya irasshaimasu ka. Oke. Berikutnya. Kata senseinya, kata Kyoshi ya sensei. Yamakawa sensei nara koto. Koto tuh mantel ya. Nara itu untuk menyebutkan topik. Jadi mau mengutip topik yang sebelumnya udah disebutin, itu nara. Dia udah nge-mention nih Yamakawa sensei. Nah, terus dia mau nge-mention ulang Yamakawa sensei ya. Jadi pakai nara. Yamakawa sensei nara koto ga aru kara. Koto tuh mantel ya, karena masih ada mantelnya. Mada nani hazu desu yo. Ya, intinya belum pulang lah, intinya masih ada gitu ya. Mada hazu desu yo. Hazu tuh untuk memprediksi sesuatu yang kita yakini hampir 100% itu hazu. Tapi kalau ada orang yang bilang hazu, itu nggak usah 100% percaya, karena itu konteksnya dia belum, lebih ke subjektif dia ini kalau hazu ya. Ada satu, kaeta bakari no. Kaeta bakari itu baru aja pulang. 2, kaete shimata. Udah pulang. Shimata itu untuk pekerjaan yang 100% udah selesai. Enggak ya, dia masih ada kotonya. Mungkin kan konteksnya ketinggalan ya kotonya. Nah, kalau kaete konai itu pulang nggak balik lagi, nggak nyambung. Sedangkan kotonya ada, pasti kalau lupa pun dia akan balik lagi ngambil ya. Hai, so des. Jawabannya betul Irasang. Kaete inai hazu desu yo. Ya, Yamakawa sensei nara koto ga aru kara mada kaete nai hazu desu yo. Ya, padahal si sensei yang di ruangan ini dia cuma lihatnya koto, padahal belum tentu ya dia ada, mungkin aja ketinggalan, lupa, udah pulang gitu. Oke, kebayang ya minasang? Lanjut nggak? Udah aja ya, 5 soal dulu. Gimana minasang? Ini kita pakai buku JLPT Taisaku N3 Bunpo. Makasih stiker 2023-nya. Hai, kalau wakaranai daijobu berarti belum levelnya ya. Ini level N3. Ini bahas soal ya, jadi bukan bahas bunpo satu persatu gitu. Saya kemarin buka kelas N3, kita pakai buku ini nih. Salah kok kunci jawaban. Kita pakai buku try ngajarnya. Kemarin yang daftar cuman ya pokoknya yang ikut 2 orang aja gitu. Kita bacanya satu-satu, bahas satu-satu bunponya. Jadi kalau buat nggak ngerti wajar, karena kita bahas soal doang gitu. Itulah, ini loadingnya lama. Hai. Oke, kalau N3, kalau testonya enggak ya. Ini kayak ini tuh, kosakata ini tuh. Dia udah nggak ada furigananya. Itu aja. Sertifikat JLPT itu berlaku seumur hidup kah? Ya, berlaku seumur hidup, nggak ada expire kayak apa ya, kayak TOEFL ya. TOEFL ada kan. Jadi tapi tetap sih, jadi kita punya tapi tetap harus ngasah kemampuannya, jadi biar nggak ketipu gitu ya. IELTS 2 tahun gitu. Tapi kalau JLPT nggak ada, JFT juga nggak ada, SSW juga nggak ada expire-nya gitu. SSW 10 tahun, iya gitu.
Gimana minasang suka nonton dorama kah atau anime kah, itu benar-benar ngebantu ya buat belajar gitu, terutama yang nggak di Jepang. Kenapa? Karena kita bisa apa ya, bikin lingkungan suasana kita tuh yang bener-bener orang-orangnya tuh bukan orang sih, karena kita kan nggak ada di antara orang Jepang ya, jadi kita nggak sering dengar mereka ngomong. Nah, penggantinya itu dari dorama sama anime gitu, jadi minasang bisa dengerin dari itulah. Gimana, kita mau ngobrol aja atau udah? Kalau Chokai buku apa? Chokai kita pakai, kalau saran saya pakai buku latihan JLPT juga bisa, nggak harus latihan, karena Chokai itu dan Dokai ya, bacaan itu tuh bener-bener kemampuan mendengar kita, mendengar yang kita punya nggak bakat sih, maksudnya dalam bahasa Indonesia pun kalau kemampuan mendengar kita bagus, bahasa Jepang pun akan bagus. Tapi dalam catatan minasang harus punya kosakata yang cukup, bunpo yang cukup juga untuk memahami Chokai. Jadi percuma kita latihan Chokai tapi nggak paham bunpo, nggak paham kosakata. Makanya kalau di kelas JLPT Pandai Kotoba kita fokusnya lebih ke memperkaya kosakata sama bunpo. Untuk latihan Chokai dikasih tapi dikerjakan mandiri, karena itu balik lagi ke kemampuan masing-masing gitu. Kalau misalnya Chokainya masih belum, ya kalau baru hafal hiragana katakana tinggal dilancarin aja ya. Dorama mending pilihnya yang ini ya, kalau sesuai level lah. Kalau misalnya level minasang masih baru belajar, carilah yang dramanya itu konteksnya tuh kayak anak-anak gitu ya. Terus kalau misalnya yang udah berat sedikit, percintaan lah, anak remaja SMA. Lebih beratnya lagi detektif ya, drama, thriller kayak gitu-gitu, itu bahasanya udah berat. N1 lah. Chokai nggak ketangkep karena nggak biasa denger itu. Ya nggak biasa dengar. Kalau sering denger, karena kita juga belajar bahasa Indonesia kan gak ada yang ngajarin dari lahir sebetulnya kan, seringnya denger gitu. Jangan bahasa Indonesia deh, bahasa daerah deh. Bahasa daerah kan jarang dipelajari juga di sekolah ya, seminggu sekali doang. Tapi kita bisa ngerti, bisa paham pas denger. Meskipun ngomong gak bisa, karena emang mendengar itu, kalau kita sering masukin input ngedenger, itu akan gampang kita memahami orang lawan bicara. Makanya saya bilang ke murid-murid gitu ya, gimana biar mahir Chokai, sering dengerin drama, anime gitu. First Love Hatsukoi ya, itu film baru ya, Hatsukoi. Minasang kalau nonton apa ya, biasanya di YouTube juga suka ada banyak sih YouTube. Minasang bisa pakai YouTube, bisa pakai. Saya biasa pakainya kayak Pandai Kotoba. Ini biasanya saya rekomendasiin Atta Shinchi karena konteksnya benar-benar sehari-hari, cocok banget buat yang N3, N4, N3, N5 juga boleh lah buat awal-awal ngeiniin. Terus kalau minasang levelnya udah tinggi, bisa nonton yang kayak gini ya. Dia konteksnya ini nggak tahu nih, sama TikTok suka dimatiin nih. Apa ini, kayak ini sulenya Jepang lah. Dia ngebodor ngelucu gitulah. Ini minasang bisa dengerin juga. Terus kalau misalnya film-film lain, Chibimaru Kocan juga bisa ya. Terus ini nih Oishinbo juga bagus, tapi dia bahasa Jepangnya bahasa Jepang tahun 80-an, tapi masih sering dipakai karena bahasanya itu teine ya. Teine itu sopan banget. Nih saya suka nonton juga ini, lumayan. Bahasanya tuh banyak kayak filosofi Jepang jadul gitu loh. Banyak iklan banget sih nih. Gitu, iya, watashi wa Sunda no hito desu. Ya, kalau baca tuh level terakhir lah sebetulnya. Jadi setelah mendengar itu terakhir baru Dokai, karena Dokai itu membaca ya. Minasang bisa baca Indonesia itu SD kan. Kayak gitu-gitulah.
iklannya banyak ya, kayak gini lah gitu. Minasang, banyak iklan gitu. Nah ini tuh bisa ada subtitle, ini banyak yang free gitu tuh. Banyak sih kalau mau gratisan, kalau mau bayar dikit ngemodal Netflix lah ya, gomen. Netflix misalnya, saya nontonnya Koreaan malah ya. Yang sedih. Nah ini nih yang baru nih, Alice Sune. Ini minasang bisa nonton ya, saya belum nonton sih. Ini juga subtitlenya jelas, kelihatan. Wah ini ya, ada Ruto desu ne. Ada rencana ke Jepang, saya udah di Jepang ya, Nah ini ada subtitlenya. Saya di Jepang 4 tahun, kemarin 2021 tuh pulang. Nah ini bisa pakai ya, lebih enak lagi gitu, bisa pakai ya gitu. Minasang ke Jepang lagi pingin lah, tapi main nggak mau buat kerja ya. Gitu. Kerja di Jepang nggak capek sih, semua juga kerja mah capek di mana-mana gitu. Minasang apalagi ya, gitulah gitu deh minasang. Apalagi ya, ngomongin apa lagi, udah aja kita dengerin lagu, saya mau tidur. 5 tahun nggak bisa tapi bisa bahasa Jong. Haha. Ini gaulnya sama Yangki yang gaul-gaul di Kyabakura. Film Jepang yang sedih, aku orangnya nggak gampang nangisan deh. Lagu apa ya yang terbaru sih, First Love deh, kayaknya sedih tuh. Memang sedih sih. Sedih nggak? Sedih sih. Soalnya aku kalau nonton drama Jepang nggak yang sedih-sedih, bukan yang awkward gitu. Kayak apa yang kemarin tuh, malah lagi nonton Koreaan dari kemarin. Ini Spicy. Nah ini yang absurd. Aku suka nontonnya yang absurd nih. Nontonnya tuh sambil santai gitu. Yang kayak gini, The Road to Restaurant, makan-makan, Samurai Gourmet. Yang ini nih, Tokyo Dinner juga seru sih. Santai gitu, nggak banyak pikiran nonton. Gitu, apalagi ya, Japan. Lambat internetnya. Ini Gudetama juga nih, seru. Kalau yang sedih-sedih ya lebih milih film Korea sih. Kalau Jepang tuh biasanya yang absurd aku nontonnya gitu. Itu. Ini nih seru nih. Ini sejarah sih, minasang yang suka Shogun. Ini dari sejarah nyata sih. Minasang kalau orang Jepang itu suka ngomongin Nobunaga ya. Siapa sih Oda Nobunaga gitu ya. Ini Toyotomi Hideyoshi ya yang bikin Osaka Castle kalau nggak salah. Osaka Jo ya. Tokugawa Ieyasu ya yang bikin kenapa ibu kotanya jadi Tokyo. Ya, padahal dulu pusat Jepang itu adanya di Osaka, Kyoto. Asalnya Osaka terus dipindah ke Kyoto. Dari Kyoto pindah ke Tokyo. Itu gara-gara ini nih, Age of Samurai ini, samurai. Jadi perang dalam negara dia, Jepang gitu.
Bagus kalau udah mimpi tidur pakai bahasa Jepang. Tandanya apa? Tandanya udah mahir. Kalau nonton Korea terus bisa lupa ke bahasa Jepang. Beberapa kosakata iya ya. Intinya kalau tiap hari nggak didengar, nggak diucapin, lupa ya. Apalagi sekarang saya udah nggak di Jepang ya, Nihon ni inai. Demo Nihon ni ita toki mo ne, Nihonjin to amari hanasanai. Nihonjin no hanashi amari kitenai. Baai wa yappari Nihongo mo hanasenai. Makanya tadi ada yang 5 tahun. Ya, siapa tadi teh? Dayato-sang ya. Bahasanya taunya yang zong-zong aja gitu. Ya. Gitu. Ini minasang bisa, ini keren banget sih ini dokumenter. Jadi mereka benar-benar acting tapi agak sadis. Nah, kalau yang cinta-cintaan ya, gomen nasai, saya kurang suka cinta-cintaan Jepang yang kayak gini. Tapi lihat aktor kalau kayak gini nonton karena aktingnya bagus. Kalau yang lain tuh gomen ya agak-agak kaku gitu loh. Jadi yang absurd kadang kayak gini nih. Yang kayak gini. Ini juga saya rekomendasiin film ini nih, Scam. Ini seru banget. Nih. Seru banget. Jadi dia tuh punya utang gitu. Jadi dari nggak punya uang, butuh pinjaman orang tuanya ini, jadinya masuk ke dunia kriminal. Tuh, ini orang tuanya. Seru banget nih, minasang bisa nonton. Ini bahasanya juga dari yang paling kasar sampai yang paling sopan. Ya, makanya saya lebih suka nonton anime. Dan kalau misalnya film-film kayak gini, saya lihat aktornya gitu. Nih, dia aktingnya bagus nih mereka. Tuh. Nipu. Ya, kalau yang kayak gini-gini saya suka gitu. Lihat pemainnya. Kalau yang baru-baru terus kayak drama-drama FTV, enggak saya tonton. Karena lihat satu episode aja kayak udah males gitu. Kayak nggak pas, tok-taknya tuh nggak enak gitu. Ya, ini bisa nonton yang kayak gini-gini, yang absurd sih kalau drama Jepang. Gitu minasang. Hai, gitu aja kali ya. Saya dulu di Osaka ya. Osaka Daisuki desu. Apa lagi? Ini seru nih. Ini seru nih. Ini Korea ya. Gitu. Ini apa nih? Oh, ini film baru ya. Malah lihat yang lain-lain. Itu kalau yang set ya cari aja yang set. Arigatou gozaimasu ya, sanggup ngasih lagi. Kalau anime saya lagi nonton itu terakhir Spy Family sih. Spy Family. Nah, ini tadi makan siang baru nonton ini, acara ini. Kalau ini pakai dialek Kansai ya, jadi benar-benar Natsukashi banget logatnya, terus intonasinya benar-benar logat Kansai, Osaka, Tokyo, Kyoto gitu loh. Kayak gitu. Nggak boleh lama-lama ya, nanti ditutup sama TikTok. Nah, kalau Spirited Away juga seru, saya udah nonton berkali-kali ini dari zaman kuliah. Ini Violet Evergarden juga bagus ya. Yang ini udah saya tonton semua. Ini baru setengah jalan tapi seru sih. Cuman gak lanjut. Ocean Wave juga seru. Ini juga absurd. Ini minasang kalau mau denger logat Kochi, prefektur Kochi, itu nih ada di film ini. Ya, jadi mereka, si perempuan itu dari Tokyo pindah ke Kochi, nemu cowok gitu.
kayak gitu-gitulah. Ini juga bukan anime Jepang sih sebenarnya tuh, karena yang buat tuh orang Cina, ceritanya juga Cina tapi seru aja gitu itunya. Gitulah, kalau anime udah banyak ya nonton. Itu Mirai juga lucu, ini basketball juga, Early Yesterday, Ni no Kuni, banyak lah ya. Belum mau nonton ini buat libur tahun baru ya, kita mau nonton Alice Borderland ya gitu. Oh, Jujutsu Kaisen aja ini ada yang baru, cuman ini udah nonton saya di bioskop. Kalau ini Jujutsu Kaisen gitu tuh ya, ini banyak Your Name gitu. Netflix mending kalau Netflix udunan deh, patungan pakai yang mode family ya, lebih enak. Besok libur sampai Senin libur. Ini apa nih, baru tahu nih. Ini rame nggak, ada yang udah nonton? Masukin list aja dulu lah. Ini kayaknya udah nonton deh. Belum deh, setengah jalan. Iya bisa. Udah tidur liburnya sampai 3 hari. Ayo mau tidur, mau maraton video ya. Video anime. Bye bye minasan, oyasumi nasai, arigatou gozaimashita. Semoga bermanfaat live hari ini. Mata saraishu. Kinyobi no 9時です。はい、バイバイ。